Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Alhamdulillahilladzi tatimmu bi ni'matihi shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana lil islami wa sunnah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluh arsalahu bil haqqi baina yaday sa'ah basyiran wa nadhira summa salatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qudwatina wa imamina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wa tamassaka biyadi ila yaumiddin, amma ba'd. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang ula. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik lagi halal, serta amal soleh yang bisa kita banggakan di hadirat Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah nanti. Selanjutnya ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Wajiz, Kitabun Nikah, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita sampai pada pembahasan yang berkaitan dengan ma yustahabbu fi'luhu idza dakhala ala zaujatihi. Bagi ikhwah yang menggunakan cetakan yang baru adalah halaman 338. Iqra ya akhi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tsumma salatu wassalamu ala Rasulillah. Qala fadilatu Syekh Dr. Abdul Azim Badawi Al-Khalafi hafizahullahu taala fi kitabih Al-Wajiz fi fiqh sunnah wal kitab al-aziz. Yaqulu hafizahullah في بيانه عما يستحب فعله إذا دخل على زوجته ويحرم عليه أن يأتيها في دبورها لقوله صلى الله عليه وسلم من أتى حائضا أو امرأة في دبورها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. Musannif rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, dan diharamkan atasnya, yang atas seorang laki-laki, atas suami, untuk mempergauli istrinya dari arah duburnya. Tidak boleh mempergauli istrinya ini pada duburnya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendatangi haidan, seorang wanita yang haid, au imra'atan fi duburiha, atau seorang wanita pada duburnya, menggauli istrinya pada duburnya, atau mendatangi seorang dukun kemudian membenarkan apa yang dia katakan, sungguh ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah ancaman yang berat dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang zahirnya adalah menunjukkan kepada kekufuran perbuatan tersebut. Namun yang dimaksudkan kekufuran di sini bukanlah kufur akbar. Kufur yang dimaksudkan di sini adalah kufur asghar. Kufur yang tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, kecuali jika memang pelakunya mengiktikati halalnya perbuatan tersebut sedangkan ia sudah mengetahuinya dan tanpa adanya syubhat sama sekali dari dirinya. Apabila dia mengiktikadi bolehnya setelah dia mengetahui tentang keharamannya, maka apa yang dia kerjakan tersebut adalah merupakan sebuah kekufuran yang mengeluarkan dirinya dari agama Islam. Namun apakah pelakunya kemudian kafir? Maka di sana ada sebuah dhabit yang perlu kita perhatikan, ada sebuah patokan yang kita perhatikan, bahwa bukan setiap orang yang terjerumus
ke dalam perbuatan kafir, kemudian pelakunya ini kafir. Maka di sana harus ada hal yang perlu kita perhatikan, adanya surut, adanya syarat-syarat yang harus terpenuhi, dan kemudian juga adanya mawani' yang harus kita perhatikan. Demikian singkatnya tentang masalah faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lanjutkan. Wa yanbaghi lahuma an yanwiya bi nikahihima i'fafa nafsayhima. Dan seyogianya bagi keduanya meniatkan dengan pernikahannya tersebut menjaga jiwa keduanya, menjaga jiwanya dan juga menjaga kehormatannya. Karena ini adalah merupakan salah satu maksud di antara maksud-maksud pernikahan, di antara tujuan dari pernikahan. Wa ihsanahuma minal wuqu'u fima haramallahu alaihima. Dan menjaga keduanya dari terjerumus di dalam apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas keduanya. Apa maksudnya, ikhwah? Perzinaan. Menjaga keduanya dari terjerumus ke dalam perzinaan. Dan telah kita maklumi bersama bahwa perzinaan hukumnya apa, ikhwah? Haram. Apabila sesuatu yang haram tersebut tidak bisa kita menjaga diri darinya kecuali dengan menikah, maka apa hukumnya kah? Wajib. Karena menjaga diri dari perkara yang haram adalah wajib. Wa ma la yatimul wajibu illa bi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna, sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali dengannya maka hukum sesuatu tersebut adalah wajib. Wa ihsanahuma minal wuqu'i fima haramallahu alaihima fa innahu tuktabu mubadha'atuhuma sadaqatan lahuma. Maka sesungguhnya dicatat menggauli pergaulan keduanya sebagai sedekah bagi keduanya jika memang meniatkan yang seperti ini. Nah, karena ini adalah merupakan peribadatan, maka ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah peribadatan yang berupa sedekah. Dalilnya adalah li hadits Abi Dzar radhiyallahu anhu anna an-nasan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah dhahaba ahlud dusuri bil ujur. Dalilnya adalah hadis Abu Dzar radhiyallahu taala anhu bahwasannya manusia dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, orang-orang yang kaya mereka pergi dengan membawa pahala. Mereka melakukan salat sebagaimana kami salat. Mereka berpuasa sebagaimana kami puasa. Dan mereka pun bersedekah dengan menggunakan kelebihan harta mereka. Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Qala awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqun. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan untuk kalian apa yang kalian pergunakan untuk bersedekah? Inna bi kulli tasbihatin sadaqah. Sesungguhnya bagi setiap tasbih adalah sedekah. Wa bi kulli takbiratin sadaqah. Dan bagi setiap takbir adalah sedekah. Wa bi kulli tahlilatin sadaqah. Dan setiap tahlil yakni mengucapkan kalimat la ilaha illallah adalah sedekah. Wa bi kulli tahmidatin sadaqah. Dan setiap tahmid adalah sedekah, yakni mengucapkan alhamdulillah. Ini adalah merupakan sedekah. Wa amrun bil ma'rufi sadaqah. Dan memerintahkan terhadap perkara yang ma'ruf, perkara yang baik, baik secara syar'i ataupun secara urfi, yang tidak menyelisih syariat kita adalah merupakan sedekah. Wa nahyun an munkarin sadaqah. Melarang dari perbuatan yang mungkar adalah merupakan sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah. Dan di dalam bud'i ahadikum sedekah. Ini yang menjadi syahid dalam pembahasan kita. Dan di dalam farji salah seorang di antara kalian terdapat sedekah, yakni apabila suami istri mengadakan hubungan intim suami istri, maka hubungan tersebut adalah terhitung sebagai sedekah. Qalu ya Rasulullah. Mereka bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun? Apakah seorang di antara kami mendatangi syahwatnya kemudian ia mendapatkan pahala?
Qala ara'aytum law wada'aha fi haramin akana 'alaihi wizrun? Kemudian Nabi SAW menjawab dengan analogi aks dalam istilah ilmu usul fikih, dengan kias aksi. Bagaimana pendapat kalian apabila ia meletakkannya dalam sesuatu yang haram? Apakah dia akan mendapatkan wizrun? Apakah dia mendapatkan dosa? Fakadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Demikianlah jika ia meletakkannya dalam sesuatu yang halal, maka dia akan mendapatkan pahala. Nah, jadi barang siapa yang melakukan hubungan suami istri, meniatkan dengannya untuk menjaga kehormatan keduanya, menjaga keduanya dari terjerumus ke dalam perzinahan, maka apa yang dilakukan tersebut adalah merupakan sedekah. Alhamdulillah. Nah, lanjutkan. Summa yaqulu hafizahullah wujubul walimah. Kemudian bahasan yang berikutnya adalah wujubul walimah, wajibnya walimah. Apa itu walimah? Walimah adalah at-ta'amu al-mutakhadhu al-khas lil urs. Makanan yang khusus dijadikan untuk urs, untuk acara kemantenan. Ini adalah walimah. Jadi walimah adalah apa ya ikhwah? Makanan yang dikhususkan untuk apa? Acara kemantenan. Kita membuat makanan. Apakah makanan tersebut harus sebuah makanan tertentu? Tidak. Makanan apapun yang dia adalah makanan yang kita sediakan untuk acara pernikahan, kemantenan tersebut. Ini namanya walimah. Dan hukumnya menurut sebagian ahlul ilmi adalah wajib. Sebagaimana di sini dijelaskan oleh Syekh Habibullah Ta'ala. Nah, kemudian ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Jika memang hukumnya wajib, al-asal siapakah yang menanggung beban walimah tersebut? Al-asal yang menanggung beban, ya, mu'nah, takalif dari walimah adalah kaum laki-laki. Adalah kaum laki-laki. Adapun jika kemudian dibantu oleh istrinya, maka ini boleh. Atau keluarga dari laki-laki boleh. Atau keluarga dari istrinya boleh. Atau dibantu oleh orang lain, ini boleh. Al-amru wasi'. Perkara dalam masalah adalah luas. Namun al-asal yang bertanggung jawab untuk mengadakan walimah adalah kaum laki-laki. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau menikah, aulim walau bisyah. Adakanlah walimah walaupun dengan seekor kambing. Perintah itu diarahkan kepada sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu dan tidak diarahkan kepada istri beliau. Wala budda min amali walimatin ba'da ad-dukhul. Harus adanya walimah. Harus adanya walimah ba'da ad-dukhul, setelah dukhul antara suami istri. Nah, li amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdurrahman bin Auf biha kama taqaddama. Berdasarkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Abdurrahman bin Auf dengan hal tersebut, yakni mengadakan walimah sebagaimana telah berlalu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf, aulim walau bisyatin. Adakanlah walimah walaupun dengan seekor kambing. Wali hadis Buraidah bin Husayb, dan juga berdasarkan hadis Buraidah bin Husayb, qala, beliau mengatakan, lamma khataba Ali Fatimah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innahu labudda lil ursi min walimah. Tatkala Ali mengkhitbah meminang Fatimah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu labudda lil ursi min walimatin. Sesungguhnya harus diadakan walimah dalam acara pernikahan. Ini menunjukkan bahwasanya walimah hukumnya adalah wajib. Dan hal ini disesuaikan dengan kemampuan dari pihak suami.
Teruskan. وينبغي أن يلاحظ فيها أمورا. Dan seyogianya seseorang yang mengadakan walimah memperhatikan hal-hal berikut. الأول أن تكون 3 أيام عقب الدخول. Yang pertama, walimah dilakukan selama 3 hari setelah dukhul. Dukhul yakni khalwatnya suami istri dengan tanpa disertai orang lain, atau dengan dukhul yang hakiki yakni adanya hubungan suami istri. لأنه هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. Karena itulah yang dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. فعن أنس قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم صفية. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Safiyah. وجعل إتقها صداقها. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan pemerdekaan Safiyah adalah sebagai maharnya. وجعل الوليمة 3 أيام. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan walimahnya selama 3 hari. Jadi kalau kita mampu, maka menurut sebagian ahli ilmi berdasarkan hadis ini, karena di sana ada khilaf, kita dianjurkan untuk mengadakan walimah selama 3 hari. الثاني أن يدعو الصالحين إليها فقراء كانوا أو أغنياء. Yang kedua, hendaknya seorang yang mengadakan walimah mengundang orang-orang yang salih untuk mendatangi walimah tersebut, baik dari kalangan kaum fuqara, orang-orang fakir miskin, ataupun orang-orang yang kaya. Tidak boleh dibedakan antara orang-orang yang kaya dan orang-orang yang miskin. لقوله صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah engkau menggauli kecuali mukminan, kecuali orang yang mukmin. Kenapa demikian, ikhwah? Karena as-sahibus sahib. Karena yang namanya sahabat itu sahib, bisa menarik kepada sahabatnya, kepada jalan kehidupan yang dia berada di atasnya. Karena itu hendaknya seorang mukmin hendaknya berusaha untuk senantiasa mencari teman yang baik, teman yang dia itu mukmin. Jangan melalaikan hal ini, karena lalainya seseorang dari hal ini akan membahayakan dirinya dan membahayakan kehormatannya dan membahayakan agamanya. Kan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-mar'u 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum amman yukhalil. Seseorang berada di atas agama teman akrabnya. Maka hendaknya seseorang benar-benar memperhatikan siapa yang menjadi teman akrabnya. Dan janganlah memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Nah, الثالث أن يلم بشاة أو أكثر إن وجد ساعة. Kemudian yang ketiga, hendaknya ia mengadakan walimah yang berupa seekor kambing atau lebih banyak jika ia mampu. Jika ia mampu. Kalau tidak mampu bagaimana? Boleh berwalimah bukan dengan menggunakan kambing. Karena itu Al-Imam At-Tibi rahimahullah ta'ala, beliau menukil perkataan dari ahlul ilmi bahwasanya mereka sepakat bahwa dalam hal walimah tidak ada batasan li aqalliha wala li aksariha, li qillatiha wala li kasratiha, tentang sedikitnya dan juga banyaknya, ini tidak ada batasan. Namun bagi yang mampu hendaknya dia mengusahakan untuk berwalimah dengan seekor kambing atau lebih dari itu. Nah, liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abdurrahman bin Auf awlim walau bisyatin. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abdurrahman bin Auf, awlim walau bisyatin. Adakanlah walimah walau bisyatin, walaupun dengan seekor kambing. Walau di sini adalah litaklil, untuk menyatakan apa ikhwah?
paling sedikitnya ya, walau di sini li taklil untuk menyatakan sedikit ya, adakanlah walimah walaupun hanya dengan menggunakan seekor kambing. Sebagian ulama mengatakan ini adalah bagi yang memang memiliki kemampuan. Jadi perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam aulim walau bisyatin ini diarahkan kepada siapa ya, ikhwah? Sahabat Abdurrahman bin Auf. Siapa sahabat Abdurrahman bin Auf? Saudagar kaya. Nah, seorang saudagar yang kaya raya. Ini sahabat yang kaya raya. Karena itu sebagian ulama mengatakan ini adalah khitab untuk orang-orang yang semisal beliau. Aulim walau bisyatin. Allahu a'lam. Wa an Anas qala ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aulama 'ala imra'atin min nisa'ihi ma aulama 'ala Zainab fa innahu dhabaha syatan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau mengatakan saya tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan walimah atas seorang istrinya di antara istri-istrinya sebagaimana beliau melakukan walimah atas Zainab, maka sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dhabaha syatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih seekor kambing. Dari sini ayol ikhwah, boleh apabila suami menikah dengan lebih dari satu untuk membedakan antara istri yang satu dan yang lainnya dalam hal berwalimah. Tidak mengapa. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW tidak melakukan walimah dengan menyembelih kambing untuk semua istri beliau. Wa yajuzu an tu'adda al-walimatu bi ayyi ta'amin tayassara walau lam yakun fihi lahmun. Dan boleh untuk dilaksanakan walimah dengan makanan apapun yang mudah untuk didapatkan oleh seseorang walaupun tidak ada daging di dalamnya. Walaupun tidak ada daging di dalamnya. Bagaimana kalau hanya dengan roti saja? Boleh atau tidak? Boleh. Santri menikah ya karena masih santri ya, biasa yang namanya santri ya, dia tetap santri sejak dulu kala sampai sekarang ya. Karena itu biasanya santri kehidupannya adalah seperti Mus'ab bin Umair. Gimana? Walaupun dia asalnya adalah dari keluarga yang kaya raya, kalau memang benar-benar nyantri, maka ya harus siap untuk hidup apa adanya, sederhana. Sebagaimana layaknya teman-temannya yang lain yang tidak punya. Karena itu pondok pesantren ini tempat penggembelingan jiwa dan raga seseorang yang menghendaki dunia dan akhirat, insyaallah begitu ya. Tapi bukan promosi, bapak-bapak nanti, oh ini saya harus nikahkan anak saya dengan santri. Ya bukan harus begitu. Tapi insya Allah santri punya kelebihan itu ya. Siap apa? Siap apa ya kawan? Jawab, antum kan santri. Yang santri. Siap apa? Ya siap untuk apa? Apa adanya. Apa adanya ya kaya siap, tengah-tengah siap, ya miskin pun juga siap. Punya rumah yang mewah apa? Siap. Siap. Punya mobil 3? Siap. Siap. Mobil 1? Siap. Punya sepeda motor? Siap. Punya sepeda engkel? Siap. Enggak punya? Ya siap. Ya, bangun ya. Taib. Li hadits Anas qala aqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam baina Khaybar wal Madinati 3 yubna alaihi bi Safiyah binti Huyai. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tinggal antara Khaybar dan Madinah selama 3 hari, membangun rumah tangga dengan Safiyah binti Huyai. Fada'autul muslimina ila walimatihi. Lalu saya mengundang kaum muslimin untuk mendatangi walimah beliau. Fama kana fiha min khubzin wala lahmin. Tidak ada dalam walimah beliau tersebut daging dan juga roti. Tidak ada dagingnya dan tidak ada rotinya. Amara bil anta'i fa ulqiya fiha min at-tamri wal aqti was samni fa kanat walimatahu.
Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk dibentangkan permadani yang berasal dari kulit. Kemudian diletakkan di dalamnya minat tamri, makanan yang berupa kurma dan akid dan keju, wasamni dan minyak samin. Fakanat walimatahu, maka itulah walimah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sederhana sekali walimah yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau menikahi Sofiyah bintu Huyai. Nah, sangat sederhana. Dan kesederhanaan seperti ini ayol ikhwah insyaallah membawa barokah, baik bagi keluarga pengantin laki-laki ataupun keluarga pengantin wanita. Walaupun mungkin kita mampu untuk mengadakan walimah yang lebih dari itu. Dan perhatikan ayol ikhwah, Rasulullah Muhammad SAW adalah pemimpin kaum muslimin pada waktu itu. Kalau mungkin bisa kita ibaratkan beliau adalah seorang presiden kalau sekarang gitu ya. Presiden. Walimahnya cuma seperti ini. Maka ini membutuhkan perenungan bagi kita semuanya. Hendaknya kita berusaha untuk mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan jangan kita mengikuti tren dari sebagian kaum muslimin, karena sesungguhnya banyak sekali lini-lini kebaikan yang lebih bermanfaat bagi kita. Lini kebaikan yang lebih bermanfaat bagi kita. Kadang ada di antara kaum muslimin yang melakukan walimah ini sampai ratusan juta. Bahkan mungkin sampai derajat miliaran. Atau kalau kita sederhanakan lagi mungkin puluhan juta, mendekati kepada 100 juta dan seterusnya. Ini sebenarnya ada sesuatu yang harus kita pikirkan dengan baik. Karena dalam acara walimah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sederhana seperti ini. Ya, sangat sederhana. Wala yajuzu an yakhussa bi da'watil aghniya'i dunal fuqara. Dan tidaklah diperbolehkan mengkhususkan orang-orang yang kaya dengan meninggalkan orang-orang yang fuqara, orang-orang yang fakir dalam acara walimah tersebut. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, syarrut ta'ami ta'amul walimah. Sejelek-jelek makanan adalah makanan walimah. Kenapa dia sejelek-jelek makanan? Dikatakan oleh sebagian ahlul ilmi karena makanan tersebut dihidangkan dengan sifat menyerupai apa yang dilakukan oleh ahlul jahiliyah. Karena itu dikatakan sebagai sejelek-jelek makanan. Apa sifatnya? Nah, yumna'uha man ya'tiha wa yud'a ilaiha man ya'baha. Dilarang untuk mendatanginya orang yang ingin untuk mendatanginya, yaitu orang-orang yang miskin. Karena orang-orang yang miskin biasanya acara-acara seperti itu hatinya ini memiliki keinginan yang sangat kuat untuk mendatangi acara-acara seperti itu. Karena memang dia adalah orang-orang yang fuqara dan masakin. Dan kemudian diundang kepadanya orang yang enggan untuk mendatangi walimah tersebut, yaitu orang-orang yang kaya. Karena kehidupannya itu sudah serba mewah, serba wah, serba lek. Sehingga untuk mendatangi walimah ini ogah-ogahan. Berlainan dengan fuqara dan masakin. Wa man lam yujibid da'wata faqad 'asallaha wa rasulah. Dan barang siapa yang tidak memenuhi undangan, maka sungguh ia telah bermaksiat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Tidak bisa? Wa yajibu 'ala man du'iya ilaiha an yahduraha. Dan wajib kepada orang yang diundangnya untuk menghadiri undangan tersebut.
للحديث السابق ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. Berdasarkan hadis yang telah berlalu dan juga berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza du'a ahadukum ilal walimati falyatiha." Apabila salah seorang di antara kalian diundang untuk mendatangi walimah, maka hendaknya dia mendatanginya. Perkataan falyatiha ini adalah perintah. Wal asal fil amri lil wujub. Asal dari sebuah perintah yang mutlak untuk menunjukkan hukum wajib. Karena itu dalam kaidah ushul fikih dikatakan al-aslu fil amri al-mutlaqi lil wujub illa ma dalla dalilun yasrifuh. Asal dari perintah adalah untuk menunjukkan hukum wajib kecuali jika ada dalil yang memalingkannya. Nah. Wa yanbaghi an yujiba walau kana sha'ima. Dan seyogyanya seseorang yang diundang untuk mendatangi walimah, dia mendatanginya walaupun dia berpuasa. Walaupun berpuasa. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam idza du'iya ahadukum ila ta'amin falyujib. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antara kalian diundang untuk menghadiri makanan, maka hendaknya dia memenuhi undangan tersebut. Fa in kana muftiran falyat'am wa in kana sha'iman falyusalli, yakni ad-du'a. Apabila dia berbuka, maka hendaknya dia makan makanan yang dihidangkan, dan apabila dia puasa falyusal, maka hendaknya dia falyusal ay falyad'u, hendaknya dia mendoakan kepada orang yang mengundangnya, yakni ad-du'a makna falyusalli ay falyad'u, bukan falyusalli hendaknya dia salat kemudian apa? Setelah diundang tidak makan kemudian apa? Melakukan salat Allahu Akbar, bukan. Walahu an yuftira idza kana mutatawwi'an fi siyamihi la siyama idza alaha alaihi da'i. Dan boleh baginya untuk berbuka jika dia melakukan puasa sunnah, lebih-lebih apabila orang yang mengundangnya sangat mengharapkan untuk memakan makanan yang dihidangkan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam idza du'iya ahadukum ila ta'amin falyujib fa in syaa'a ta'ima wa in syaa'a taraka. Jika salah seorang di antara kalian diundang untuk menghadiri sebuah makanan, termasuk dalamnya adalah makanan untuk walimah, maka falyujib, hendaknya dia mengabulkan undangan tersebut. Jika ia menghendaki ia makan, dan jika ia menghendaki dia meninggalkannya. Dia meninggalkannya, tidak makan, tetapi mendoakan kepada orang yang mengundangnya. Demikian ayolah ikhwah yang bisa kita pelajari untuk sesi kali ini. Insyaallah taala kita lanjutkan setelah salat Isya insyaallah taala. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin.